adanya thrift ini bakal mematikan bikin UMKM lokal itu mati nggak sih? Wah, itu ya. Dilematis sebenarnya. Agak gimana ya? Bukan larinya sebenarnya Mbak gitu, Mbak. Saya coba menikmat kalau ngetrennya ikut, tapi kalau dilihat sih emang mungkin bakal kalah sih. Kalah saing ya. Kalah saing dari segi harga, dari segi Bahannya branded. juga. Halo guys, selamat datang kembali lagi di Podcast Lantai 3. Hari ini kita mau bahas soal tren yang udah marak banget nih di kalangan anak muda. Ya, apalagi kalau bukan thrifting. Ya, thrifting, Ya. fashion di Fashion ya. Udah nggak asing kan ya pastinya. sudah marak di menjamur. Iya, nah awalnya sebenarnya thrifting itu di Kota Malang sendiri tuh dari mana sih? Dari apa? Kalau thrifting dulu itu di Malang era circa 2000-an itu masih dikenal dengan dalboan. Dalbo. Ya, dalbo. Terus itu adalah beberapa tank barang bekas yang Keren. dimiliki oleh anak Malang. Jadi saling menukar atau menjual dan membeli barang-barang bekas, terutama di fashion. Berikutnya ada di era 2010, 2007-an, 2010 itu sudah ada bal atau barang bekas dari luar negeri. Dari mana aja itu? Kalau yang saya tahu itu Cina sama Jepang, di Asia lah. Ya. Nah, itu ada barang-barang bekas di sana yang bermerek Heeh. yang dikirim ke Indonesia. Dan kita biasanya menyebutnya second-hand. Sama Oh, second. iya, iya, Second. Bal-balan. Ya, Bal. bal. Soalnya belinya kan biasanya dalam bungkusan besar. Ya, dalam besar bal besar. diikat gitu kan. Ikat pakai Berarti kawat. ini yang ngukurnya kiloan gitu ya? Iya, Ya, bisa. kiloan, Oh, bukan oke, satuan oke, kayak sekarang. oke. Tuh. Jadi orang-orang banyak yang beli dari situ, soalnya gini, ada kemungkinan di situ ada barang branded yang mungkin kita belinya harga segini dapat segini gitu loh, Ya. bisa dijual lagi satu atau dua barang yang itu ternyata ketahuan branded dengan harga yang lebih mahal, padahal modal kita cuma segitu. Ya, Oke. murah. Rata-rata gitu. Terus Boleh kalau second. di Kota Malang sendiri ini awalnya ada thrifting atau dalboan itu di mana sih, Mas? Kalau pusatnya ya di Comboran itu. Di Comboran. Ya, di Comboran oh, pertama. iya. Jadi di sana adalah sentra terbesar jual beli barang bekas di Kota Malang. Oh, gitu. Di Comboran itu. Yang pertama memang di sana ada seperti pasar yang barang-barang bekas yang ada di Kota Malang. Itu sudah terkenal. Sudah dari sampai sekarang pun masih ada Masih dan ada masih ya. eksis. Terus Tapi untuk merek barangnya gitu, Om, gimana Om? kalau merek barangnya sebenarnya sama-sama saja. Itu Sama. bukan saja merek bekas kita tapi juga bekas dari luar negeri juga. Terus yang setelah dari Comboran itu ada namanya Roma seperti rombengan malam. Rombengan malam itu di sekitar sepanjang kelenteng. Karena kan kalau Comboran itu cuman buka sampai siang. Jadi malamnya dialihin ke Roma Ya, gitu ya. Roma. Terus bermungkulan di Batu. Terus kalau di Lawang namanya Gudang Lawang. Dan Iya. beberapa banyak. Mungkin di cukup. Kepanjen Rame juga itu. banyak ya. Kalau di Kepanjen sih mungkin baru-baruan mungkin ya Om. Baru ini ya. Kalau aku baru tahunya dari itu sih tren ya pas mau COVID atau setelahnya COVID itu baru banyak anak-anak yang menggandrungi ini thrifting, hunting gitu Ya, kan. Hunting lah biasanya anak-anak muda. Weh, dapat barang branded tapi harganya segini terus Murah. mau dijual lagi. Iya. Gini-gini tuker-tukeran. Sudah era-era sekarang sudah. Berarti Iya. kalau udah sampai di Malang Kabupaten udah ini ya, udah melebar luas ya? Trennya iya sih pasca COVID kan diem Iya, diam di rumah doang scroll HP kan. Terus tiba-tiba teman ada ini. Yuk beli bentelan besar gitu loh. Iya. Bal-balan. Terus kita akhirnya beli berapa juta ya? Sampai juta berarti ya. Iya, tapi kan orang banyak. Oh iya, kita patungan. kan dalam satu bal itu kan kita nggak tahu barangnya Iya, apa, iya. tapi jumlahnya diperkirakan segini gitu. Iya. Nah gitu, jadi kita beli coba. Ya usaha-usaha itu Akhirnya dari konsumsi akhirnya dibuat menjadi usaha. Iya. Kreativitas. Ada ide ya, ide bisnis kayak gitu ya. sudah Mungkin berkembang ya. ada beberapa yang mungkin kita pakai sendiri, ada beberapa mungkin yang bisa ditawarin ke teman lain gitu lainnya. ya, ada ini sepatu ini atau baju ini. Iya.
mau nggak ini masih bagus kok kondisinya. Terus Tuker-tukeran dulu. Iya. thrift kayak gitu tuh gimana sih awalnya kok bisa naik? Kalau aku sih lihatnya dari sosmed sih Om. Oh, Sosmed sama temen-temen itu. Atau kalau misalnya dari apa namanya selebgram atau artis Oh, atau iya. gitu gimana sih? Kalau waktu barang itu sudah mulai naik kan dulu cuman sekitar di bawah 100 ribuan, 15, 20. Ada? Iya, zaman saya dulu malah 10 ribuan Mas Jan. Dapat apa itu? Sudah Supreme, sudah merek-merek karena dulu Wah, beberapa tren ini naik karena teman-teman yang Tren. muda-muda ini ikutan dan FOMO. pesan. FOMO ya. Ya, FOMO pesan ke Ikut, ya. penjualnya. Saya minta barang ini. Jadi mereka yang sebenarnya tidak tahu barang ini bagus, misalnya Supreme, dia malah tahu, Pak saya pesan Adidas. Jadi dan beberapa brand-brand yang orang-orang tidak tahu itu malah dia tahu, seperti Uniqlo. Oke. Terus kadang Carhartt itu karena pesanan dari teman-teman ini. Ingin akhirnya mungkin penjualnya sellernya tahu ini barang bagus Mungkin dari itu ya trafficnya yang mau tahu kalau kondisinya sekarang rame wis. dan lagi naik dan Ikut-ikutan. apalagi ditambah apa ya, tren-tren kayak blogger gitu, terus artis Style gitu artis kan. juga pakai seperti Onat Oh, terus ternyata ada juga artis yang Iya. pakai thrift-thriftan. Wajar Banyak. sih menurutku. Emang Siapa lagi? Rian The Massive itu kalau saya main di Kaos Band itu pernah dibeli sama Rian The Massive, Iqbal Kobe Junior sudah pakai thrift semua dan beberapa kalangan artis lainnya. Dan nilainya lebih naik lagi karena teman-teman sini juga sudah tahu bahwa pasar Iya. thrift ini tidak hanya lokal tapi di luar negeri. Sampai ada platform penjualannya Ya, bener. juga ya kalau Iya. nggak salah ya. Itu apa aja? Kalau yang saya tahu itu Etsy, kita jualnya di Etsy. Itu seperti di eBay atau di kalau di sini Bukalapak lah. Tapi sudah bayarnya pakai eBay, pakai kurs luar negeri. Nah itu kita bisa jual beli di situ. Oh. Dan yang beli orang-orang luar Legal semua. berarti ya? Legal. kalau zaman sekarang sih banyak sih Om udah Instagram jual bola-bolaan itu. Ini udah ready Ya. berapa bola gitu. Nanti tawar-tawaran di situ dua berapa Dan gitu. kirimnya murah kok. Sekarang pakai beberapa juga wahana, terus Lion Air itu lebih Iya, murah. makin rame. Terus aku ngecek dulu ya pas mau beli bola lagi tuh. Sudah naik harganya. Sudah naik. Terus Iya. ada anunya udah ada paket A, B, C. Iya. Nah itu beda harganya. Oh, Bertanya kan, gitu. "Loh, kenapa kok beda Mas? Oh yang ini, ini udah pasti Kualitasnya. ada Ya, brand, sudah ada sortiran. brandnya." Ya. Kualitasnya. Ya, dari kodenya Enggak, juga maksudnya ada apa? Ada kemungkinan lebih banyak barang branded yang Branded. masih Oh, bagus. Ada kodenya, gitu. Mas. Jadi kayak lebih ke kelasnya itu loh. ya. Yang ini pasti bagus, yang ini mungkin ada beberapa, yang ini mungkin sedikit yang Kalau seller bal itu biasanya lihat dari kodenya. Ada GJW, terus yang paling sering itu bal monkey namanya. Bal monkey itu dari Jepang dan itu ukurannya XL ke atas, Oversize LXL, gitu ya? oversize. Oh, oke. Dan kemungkinan Oh barangnya iya, itu jadi tren-tren sudah oversize kan ya dulu Om. bal Gini. sortiran dan banyak brandednya. Memang Iya. sudah disortir, sudah menjadi komoditi sudah. Terus kalau di Malang sendiri ini kira-kira bisa besarnya itu karena ada apa sih? Kok bisa sampai besar sampai booming gitu loh? Ya, Itu trending. awalnya gimana? Awalnya karena apa? Saya ingat lebih booming lagi ya Dalbovis itu ya. Trending maksudnya orang lagi pegang sosial media semua kan tahu gini barang-barang Terus ini. akhirnya didukung sama adanya itu tadi apa? Event-event Dalbofest, Event-event, terus banyak iya, malam-malam festival itu dan banyak komunitas. Saya pakai ikut Sambolang itu juga dagangan online juga mereka saling bertukar barang, saling ada komunitasnya Iya. dan Tukaran, komoditi. iya. Di Facebook juga banyak juga. Oh, Facebook Terus COD Om. Ya COD. Kalau dari Gimana mas-masnya itu? sendiri nih, kenapa kok suka thrift? Gimana kalau anak muda gimana lihatnya? Suka nge-thrift kenapa? Ya karena selain bisa dipakai sendiri ya juga bisa dijual lagi Om. Iya. Terus juga Bisnis. gimana ya barang branded dengan harga yang ya masih kondisinya masih bagus. Ya bisa lah dipakai, ya bisa lah dijual lagi gitu. Enak lah. Kalau saya karena ini apa? Karena langka, Iya langka. Langka, Kan nggak semua beberapa ini produksi gitu kan. barang langka Barang jadi langka koleksi. banyak dicari. Hmm. Dan memang barang kayak gini sulit dan tidak masuk di Indonesia. Oh Barang-barang gitu. kolektif ya. Kolektif. Sepatu itu Ya, dulu. dan Bagus kadang-kadang ada yang tidak produksi lagi. Jadi cuman sampai tahun 2010 kayak Macbeth itu sudah nggak produksi lagi. Dulu itu ada tas apa Mbappe itu loh yang Ya, Bape. banyak keran. Itu saya juga tadi Nah, itu. suka Bape, Betting Ape Betting Ape. dari Jepang itu. Nah, kalau tempat thrift di Malang itu di mana aja sih, Mas?
Ya kalau sekarang ini sih nggak Banyak. susah sih Nggak Mbak, susah, di ya. jalan-jalan banyak emang. Banyak ya? Kayak di Dinoyo ini ada di tas, ruko di tas, terus di Itu thrifting. thrifting semua. Jadi satu ruko di tas itu sekitar 7 sampai 10 toko itu sudah thrift semua. Oh gitu. Meskipun nggak dari toko pun sekarang ya platform jual beli online juga banyak nyediain sih, Instagram khususnya. Pakai platform sosial media juga banyak. Gak harus toko. Terus Berarti online bisa ya, ya, udah bisa. sudah pakai online. Awalnya dari online itu Shopee sekarang juga sering live teman-teman di thrift Oh kan iya, juga itu live. bisa juga ya. Bisa. Malah yang booming sekarang kan banyak yang di live itu. Nah, Karena naik Air Force One ya, kakak. ya itu mungkin Air Force One. apa ya? Cuma ya, segini. Sudah pemasarannya sudah berbeda, digitalisasi. Dan mungkin biasanya lebih banyak dijualin paket-paketan gitu ya. Ya, lebih Iya. buka. Misalnya Bundling. 50.000 ya bundling. Bundling, sering-sering 50.000 udah bisa dapat berapa baju gitu mungkin Ya. ya. Sekarang itu yang banyak di sosial media. Itu juga ada itu. Sekarang itu apa ya? Ada ini dari barang itu Ya. second-hand itu juga diolah lagi. Kayak misal dilukis lagi gitu. Oh, DIY. recycle. Recycle. Jadi dia DIY. dari barang itu dapat bagus. Itu dia improve Ya, lagi. digambar lagi. Seperti kayak gambar kartun, anime sebagainya. Itu nambah nilai jualnya juga. Kalau saya sih malah sudah bosan di thrifting, akhirnya kita pakai namanya upcycle. Jadi dari jaket kita buat jadi tas, jadi topi. Oh, apa Namanya itu namanya? upcycle. Jadi Recycle. Cuman biar karena bahasa pemasaran kita pakai upcycle. Ini bahasanya. Ya, gitu. bahasa pemasarannya. Ala-ala. Iya. Nah, terus nih udah banyak kan thrift, udah menjamur banget kan tren thrift ini. Iya. Kira-kira menurut mas-masnya nih, adanya thrift ini bakal mematikan bikin UMKM lokal itu mati nggak sih? Wah, itu ya. Dilematis sebenarnya ya. Agak gimana ya, bukan larinya sebenarnya Mbak kita Mbak. Saya coba penikmat kalau ngetrennya ikut, tapi kalau dilihat sih emang mungkin bakal kalah sih. Kalah saing ya. Kalah saing dari segi harga, dari segi branded, Bahannya juga ya. branded khususnya. Branded. Nah, kan orang kan mikirnya branded kan pasti bagus. Lebih Iya. hype ya gitu ya. Iya kan enak dilihat Bangga orang ini dipakai. Adidas gitu. Ya. Kalau lokal kan mungkin agak gimana ya orang Ya, lihat. kurang ya memang kalau di Iya. muda ya. Ya dilema juga sih. Sorotannya anak muda kan sekarang pengen itu Seperti branded. artis itu ya. Iya, kayak pengen jadi artis ini barang branded gitu Ya kan. dilema ya, karena juga beberapa toko-toko besar juga sudah kalah ya. Distro juga sudah nggak ngetren lagi, terus beberapa department store juga tutup. Itu karena memang larinya dari thrifting ini. Ya memang ya mereka harus lebih bisa berimprove lagi ya, Iya, baik dari produk maupun dari penjualan. Pemasarannya mungkin pakai Shopee atau pakai apa, ya itu harus, mereka memang ya bisnis. Kita tidak Ya bisa tetap bersaing. ya bersaing sehat. ya juga. Kalau menurutku juga itu kan sempat digambarin itu Bang, apa import-import boleh. yang ilegal itu. Iya. Nah, hindarin pajak kan, drifting gitu, asal masuk gitu. Ya tapi ya nggak bisa ya. Gimana lagi, sudah perekonomian sudah menjamur, sudah menjadi Iya. budaya mungkin. Oke, seru sekali obrolan kita hari ini. Jadi banyak banget info-info baru, insight baru yang bisa kita dapetin ya guys. Kalian suka nge-thrift juga nggak guys? Komen di bawah ya kalau misalnya suka. Terus biasanya kalian suka nge-thrift di mana aja nih? Atau di daerah kalian, di kota kalian juga ada tempat thrift? Atau toko kalian, Oh ya, barangkali kalian juga toko bisa berobat. jualan, Bisa. boleh banget promo juga di kolom komentar, silahkan. Udah Ya. dapat barang apa aja? Nah, itu yang penting itu. Udah dapat Oke. barang apa aja. Jangan lupa ikutin terus podcast Lantai 3. Ya, see you. Mantap.